Ini mana rame bener, lu kalau gue viral rame sih lu, jelek lu. Ini nambah kita gebrak malah nambah rame nih masjid. Malah kita nambah ngelawan arus malah nambah rame ente orang nih. Lucu ente nih. Dan kita berhusnudzan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menginginkan maslahat dakwah karena sangat menginginkan untuk membawakan nilai keimanan kepada pembesar-pembesar bangsa Arab demikian yang kelak menjadi maslahat bagi agama. Tapi Allah berkata, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kau ikuti, jangan kau taati mereka yang hakikatnya memang telah kami palingkan hatinya dari mengingat kami. Kemudian selanjutnya, di antara arahan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam moral berdakwah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang tulus berdoa kepada Tuhannya di pagi dan sore hari. Senantiasa mereka mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Yani janganlah kau palingkan fokusmu dari mereka. Hanya karena mengharapkan perhiasan-perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti mereka yang hatinya telah kami palingkan dari mengingat kami. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka dan sungguh betapa mereka telah melampaui batas. Ya. Dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Kebenaran hanyalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mau beriman, agar dia beriman. Dan barang siapa yang memilih untuk kafir, agar dia kafir. Di dalam tafsir At-Tabari, rahimahullah al-imam, beliau berkata, menggambarkan apa yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata, haddatsani Yunus, qal akhbarana Ibnu Wahab, qala Ibnu Yazid fi qawlih wasbir nafsak al-ayah, qal. Ibnu Yazid berkata, qala al-qaumu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kaum berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum-kaum ini adalah kaum-kaum para hartawan dan orang-orang yang menempati posisi-posisi mulia di dalam strata sosial mereka. Orang-orang ini berkata kepada Muhammad, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nastahi an nujalis fulanan wa fulanan. Wahai Muhammad, kami malu untuk duduk bersama si fulan dan si fulan. Orang-orang miskin, orang-orang dari strata sosial rendah yang biasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir, Bilal radhiyallahu anhu. Kami malu untuk duduk bersama mereka. Ya. Fajanibhum ya Muhammad. Maka jauhkan mereka dari kami wahai Muhammad. Wajalis asyrafal Arab, dan duduklah di sini bersama para pemuka-pemuka bangsa Arab. Fanazalal Quran, disitulah turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari. yakni bertahan dan bersabarlah kau bersama mereka yang memang tulus mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan kemudian Allah perintahkan Rasulnya, dan janganlah kau palingkan kedua matamu dari mereka, yakni fokuslah kepada mereka yang memang menghendaki untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan ridha Allah padamu wahai Muhammad. Fokuskan pada mereka. Jangan kau buang dan palingkan fokusmu kepada kaum-kaum lain, orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan finansial, dan orang-orang yang memiliki strata sosial yang tinggi, okay? Sehingga kau meninggalkan mereka yang hakikatnya memang tulus mengejar hidayah yang kau bawakan. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Qad amaruni bidzalik." Sungguh mereka mengajakku, yakni mereka membujukku untuk hal tersebut. Yakni orang-orang kaya dan pembesar ini mengajakku ke sana, gitu. Dan kita berhusnudzan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menginginkan maslahat dakwah karena sangat menginginkan untuk membawakan nilai keimanan kepada pembesar-pembesar bangsa Arab demikian yang kelak menjadi maslahat bagi agama. Kita berhusnudzan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berkata, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Dan jangan kau ikuti, jangan kau taati mereka yang hakikatnya memang telah kami palingkan hatinya dari mengingat kami. Yani tidak memiliki kepedulian kepada hidayah dan agama hakikatnya. Jangan kau ikuti selera mereka, jangan kau ikuti kemauan mereka, jangan kau manjakan mereka. Karena hakikatnya mereka telah kami palingkan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa. Mereka hanya mengekor kepada seleranya saja, kepada hawa nafsunya saja. Wa kana amruhu furuta. Dan sungguh mereka telah melampaui batas. Masih di dalam tafsir At-Tabari. Haddatsana Rabi' ibn Sulaiman, dia berkata, haddatsana Ibnu Wahab, dia berkata, akhbarani Usamah ibn Zaid an Abi Hazim, dari Abu Hazim, an Abdurrahman ibn Sahal ibn Hanif, dari Abdurrahman ibn Sahal ibn Hanif, bahwasanya, dia berkata, ayat ini, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi ba'di abyati, ayat ini turun potongannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsak, dan bersabarlah, sabarkanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu, yakni teruslah bertahan engkau bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari, karena memang menghendaki ridhonya, mengejar ridhonya. Fakharaja yaltamis, ketika turun ayat tersebut, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam langsung keluar dan mencari para sahabat-sahabatnya tersebut. Fawajada qauman yadhkurunallah, kemudian Rasul menemukan kaum tersebut sedang berzikir kepada Allah, yakni sedang berbicara tentang agama, berbicara tentang ilmu, berbagi tentang ilmu yang ada pada mereka. Demikian, zikir kepada Allah bukan zikir-zikir yang ada pada gambaran awam muslimin, zikir-zikir dengan suara-suara keras dan kemudian dengan gerakan-gerakan, apalagi dengan suara-suara berjamaah, bukan itu. Zikir kepada Allah ketika disebut di antara salaf atau bahkan di bahasa-bahasa hadis, zikir kepada Allah ini berbicara tentang kegiatan-kegiatan sharing keilmuan yang berkaitan dengan agama. Tuh. Dibilang majelis zikir, no. Jadi majelis zikir ya hakikatnya majelis taklim. Demikian. Dan kemudian Rasul menemukan kaum tersebut, yakni orang-orang tersebut, para sahabatnya tersebut sedang berzikir kepada Allah. Ya? Fawajada qauman yadhkuruna Allah minhum tha'irar ras. Di antara mereka ada yang rambutnya acak-acakan. Wajafil jild. Di antara mereka ada yang kulitnya kapalan-kapalan. Tuh lihat. Kondisi fisik mereka menggambarkan strata ekonomi mereka. Di antara mereka dzutsaub al-wahid, ada yang ketahuan cuman bajunya cuman atu nih orang nih, itu doang yang dia pakai.
Falamma ra'ahum, ketika Nabi menemukan mereka, jalasa ma'ahum. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam duduk bergabung bersama mereka. Faqal, Nabi pun berkata, Alhamdulillahilladzi ja'ala li fi ummati man amarani an asbir nafsi ma'ah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagiku di antara umatku orang-orang yang ia perintahkan aku untuk bersabar bersama mereka. Fokus bersama mereka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Turidu zinatal hayatid dunya", hanya dikarenakan kau menghendaki perhiasan kehidupan duniawi. Yani janganlah kau berpaling dari mereka hanya dikarenakan kau menghendaki nikmat-nikmat duniawi. Hakikatnya demikian. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, la ta'du ainak an haula'al mu'minin. Jangan kau palingkan fokusmu dari para orang-orang yang beriman tersebut. Alladzin yad'un rabbahum, yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka, ila asyrafil musyrikin, kepada, yakni jangan kau palingkan fokusmu kepada para pembesar-pembesar kaum musyrikin, tabghi bimujalasatihim asyarafa wal fakhr. Karena kau hanya dikarenakan kau berharap dengan duduk bersama mereka kau mendapatkan kehormatan dan kebanggaan. Wa dzalik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata fi ma dzukir qaumun min uzama ahli syirk wa qal ba'dhum. Ya, ini masih riwayat-riwayat yang menggambarkan sebab nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Di antara yang diriwayatkan adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para kaum dari golongan pembesar ahli syirik. Wa qala ba'duhum, bahkan sebagian periwayat berkata, bal min uzama qabailil Arab, bahkan yang mendatangi Nabi pada saat itu adalah para pembesar bangsa Arab, mimman la basirata lahum bil Islam, yang sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang Islam. Fara'auhu jalisan ma'a Khabbab wa Suhaib wa Bilal. Dan kemudian para pembesar kaum tersebut pun melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang majlasnya, hangoutnya itu bersama Khabbab ibn al-Ard, bersama Suhaib ar-Rumi, bersama Bilal radhiyallahu anhu ibn Rabah, radhiyallahu anhum ajmain. Fasa'alu an yuqimahum anhu idza hadaru. Kemudian para pembesar-pembesar kaum tersebut request kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul mengusir mereka semua apabila kami para pembesar-pembesar ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu fahamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu alaihi. Dan kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak untuk yakni demi maslahat dakwah, kita berhusnuzon enggak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul hendak memberikan pengertian kepada para sahabat, pergi dulu deh, ini mau pada dengar. Begitu kali kalau bahasa kita, oke? Ketika Rasul hendak melakukan hal tersebut, turun ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah kau usir mereka yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari, memang mengejar, menghendaki ridhonya. Okay? Al-An'am ayat 52. Tsumma kan yakum idza arada al-qiyam wa yatrukuhum qu'udan. Akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam hendak berdiri dan meninggalkan mereka. Ya sudah, jangan suruh pergi mereka, jangan usir mereka. Berarti aku yang pergi menghampiri ini orang-orang pembesar-pembesar kaum tersebut. Nabi pun hendak berdiri untuk menghampiri kaum-kaum tersebut. Allah pun turunkan ayatnya, wasbir nafsak, dan bersabarlah, bawalah dirimu untuk bersabar wahai Muhammad, untuk bertahan. Ma'alladzin yad'un rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, untuk bertahan terus bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari.
Ya. Yurid zinatal hayatud dunya, dan yang dimaksud dengan menghendaki perhiasan kehidupan duniawi, maksudnya adalah mujalasah ulaikal uzama al ashraf, adalah duduk-duduk bersama para pembesar dan para orang-orang kaya di antara bangsa-bangsa Arab tersebut. Ya, lihat betapa Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah manusia dengan akhlak dan dengan konsep dakwah yang paling sempurna dan menjadi patokan kita. Ini kita ceritanya sama-sama ikut sunnah kan. Kita berlomba-lomba dalam berittiba kepada Nabi kan. Sallallahu alaihi wasallam. Iya gak? Iya gak? Apa gue salah nih? Apa gue salah nih? Hah? Nabinya beda kah? Hah? Apa sama? Sama kan? Sama kan? Ini we're talking about the same prophet kan. Kita membicarakan tentang nabi yang sama kan, yang kita yakini dan ingin kita ittiba kan, iya kan? Anda nggak salah kan? Oke. Di kasus lain, Al-Imam At-Tabari mengisahkan, meriwayatkan tentang kasus berpalingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermuka masam dari seorang sahabat buta yang menghampirinya dan bertanya-tanya tentang ayat-ayat Allah kepadanya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk menghadapi para pembesar dan orang-orang kaya dari golongan bangsa Arab. Nabi pun kemudian, karena Nabi sangat menginginkan untuk membawakan hidayah kepada tokoh-tokoh ini, tiga, maslahat dakwah. Apabila ini tokoh-tokoh ini dapat keimanannya masuk Islam, maka menjadi sebab keimanan bagi kaumnya enggak? Nah, maslahat dakwah enggak yang Nabi kehendaki? Cuman ribet ditanya sama nih seorang sahabat buta, miskin, dan kemudian menghampirinya bertanya. Nabi ketika melayani ini, yakni dari orang yang strata sosialnya rendah. Nabi pun ada terganggu dan kemudian berpaling seraya bermuka masam. Okay? Turun teguran Allah Subhanahu wa taala padanya. Al-Imam At-Tabari berkata, haddatsani Muhammad bin Sa'ad qal haddatsani abi qal haddatsani ammi qal haddatsani abi an abi. Ya salam. Ini riwayat dari keluarga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ia berpaling dan bermuka masam. Ia bermuka masam dan berpaling. Ketika didatangi oleh seorang buta. Ya? Ibnu Abbas berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaji Utbah ibn Rabi'ah wa Aba Jahal ibn Hisham wal Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang fokus berbicara, kepada Utbah ibnu Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ini pembesar-pembesar Quraisy. Wa kan yatasadda lahum katsiran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menghampiri dan kemudian mengajak mereka berbicara. Karena apa? Karena menghendaki untuk menyampaikan nilai-nilai keimanan kepada tokoh-tokoh Quraisy tersebut. Wa ya'rid alaihim ayyuminu. Nabi terus menawarkan kepada mereka untuk beriman. Nah, lihat. Niatnya bagus gak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'aqbala ilaihi rajul a'ma. Kemudian datanglah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta, yuqalu lahu Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Yamshi wa huwa yunajihim. Faja'ala Abdullah yastaqri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatan minal Qur'an. Ketika Nabi sedang berjalan dan kemudian sambil terus menyampaikan nilai-nilai keimanan kepada para pembesar-pembesar Quraisy ini, Abdullah ibnu Ummi Maktum datang dan kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong bacakan salah satu ayat di antara Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Rasulullah, allimni mimma 'allamaka Allah.
Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu ini berkata kepada Nabi yang sedang sibuk ini, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku di antara apa-apa yang telah Allah ajarkan bagimu, wahai Rasulullah. Tuh lihat, betapa ia fix mengejar hidayah beneran. Ya? Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abas fi wajhihi wa tawalla. Nabi pun berpaling darinya seraya bermuka masam pada saat itu, sallallahu alaihi wasallam. Wa kariha kalamah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam yakni enggak suka dan enggak nyaman untuk berbicara dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Yakni pada saat itu karena sedang ribet sama yang ini nih. Oke? Okay? Wa aqbala 'ala al-akharin. Nabi segera sallallahu alaihi wasallam tidak mempertulikan perkataan Abdullah bin Ummi Maktum dan langsung menghadapi para pembesar-pembesar Quraisy dan melanjutkan bicara bersama mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha yanqalib ila ahli, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah selesai bersama para pembesar-pembesar ini dan kemudian telah pulang ke rumahnya kepada keluarganya, amsakallahu ba'da basarih. Allah pun subhanahu wa ta'ala menutup sebagian matanya, thumma khafaqa bi ra'sih, dan menundukkan kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahyu turun. Wahyu turun. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan kemudian nunduk, nah tuh wahyu turun. Turun di situ firman Allah, abasa wa tawalla. Ia telah bermuka masam dan berpaling. Yani Muhammad sallallahu anja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh seorang yang buta, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apa yang membuatmu tahu? Bisa jadi orang tersebut memang benar-benar mencari jalan untuk mensucikan diri. Au yadzakkar fatanfa'ahu dzikra, atau dia datang meminta peringatan sehingga peringatan tersebut dapat bermanfaat baginya. Tuh. Ditegurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Oke? Baik. Nah, kemudian perkara fikih halal atau haramnya nilai-nilai baru yang tadi kita sebutkan adalah perkara ijtihadiyah. Iya. Jadi apa hukum kajian bertarif? Ya masa usul emang ada di buku akidah. Jadi kalau nggak usul apa? Iya, furu. Ijtihadiyah udah. Oke? Yang bolehlah kita berdiskusi. Tapi terlepas dari itu, dari sisi moral coba, setelah menyimak arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam nilai moralitas berdakwah demikian. Mari kita pertanyakan kepada dhamir yakni hati nurani kita masing-masing. Pertanyakan beberapa nilai ini. Yang pertama, sesuaikah kajian-kajian berbayar di aula-aula mewah atau di hotel-hotel berbintang dan semua perhelatan megah dengan nama dakwah tersebut dengan arahan Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah tadi? Coba, nyambung nggak? Berasa nggak bedanya? Vibes-nya yang penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kebersahajaan, bersama para orang-orang yang sederhana. Sesuai gak coba dengan vibes kajian-kajian berbayar mewah di aula dan di hotel-hotel berbintang tadi? Sesuai gak vibes-nya coba? Genre-nya sesuai gak? Hah? Ini ceritanya kita sama-sama berlomba berittiba menyesuaikan diri dengan sunnah Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Iya kan? Kecuali apabila memang mereka berniat jualan agama. Yang kedua, di antara syarat inti dalam berdakwah dan dalam seluruh ibadah adalah ikhlas. Nilai yang menjadi inti dari tauhid yang sudah jarang didengungkan di dalam materi dakwah para dai yang mengaku di atas sunnah tersebut.
Apabila seseorang mengakui bahwasanya mereka tahu ikhlas dalam mengadakan perhelatan dan kajian berbayar demikian, agar dakwah dapat menyentuh segmen masyarakat tertentu, katanya, tuh segmen-segmen itu yang buat nembok, ya. Maka kita katakan, apakah mereka lebih ikhlas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikhlasan mana ya? Rasul yang begitu berharap besar untuk membawakan hidayah bagi para manusia. Demikian Rasul tetap ditegur ketika mengkhususkan dakwah bagi para pembesar dan hartawan kaumnya tersebut. Dan bahkan diabadikan teguran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran besar bagi umatnya. Tidakkah kalian mengambil pelajaran darinya? Allah berfirman, turidu zinatal hayatid dunya. Hakikatnya kau hanya menghendaki perhiasan kehidupan duniawi. Ya? Keliru justru ketika kita memanjakan memanjakan para mad'u dengan gaya-gaya dan inovasi-inovasi dakwah yang sesuai dengan selera mereka. Keliru, kita yang keliru. Kita yang ngebanting agama kalau begitu. Ya? Kecuali memang mereka, para pengaya kajian-kajian gaya demikian tersebut, memang berniat jualan agama. Ya udah. Yang ketiga, apabila memang ada mad'u yang tidak mau menghadiri kajian atau dakwah-dakwah di rumah-rumah Allah atau dimanapun lah, bersama umumnya kaum muslimin, yang dimana hanya dengan cara menuntut ilmu, demikian seseorang akan mengenali agamanya lebih baik. Apabila mereka hanya mau menyimak kajian ketika dalam bentuk perhelatan-perhelatan akbar, atau kajian-kajian mewah di hotel-hotel mewah demikian, apabila mereka memang maunya demikian, maka hakikatnya memang telah dilalaikan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita para dai yang kemudian bertakalluf dan beradaptasi menyesuaikan diri dengan selera dan harapan mereka. Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau ikuti mereka yang hatinya telah kami simpangkan, telah kami palingkan dari mengingat kami. Wattaba'a hawah, dan hanya mau mengikuti seleranya aja. Ya? Kecuali memang panitia dan pengaya kajian-kajian tersebut tujuannya memang jualan agama. Ya udah beda cerita. Yang keempat, hidayah hakikatnya di tangan Allah. Yahdi man yasha wa yudhil man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah menyesatkan, menyimpangkan siapapun yang dikehendakinya. Keputusannya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka jangan paksakan hidayah bagi mereka yang memang tidak mau mengejar dan menerima hidayah. Yang kita coba sampaikan dengan cara yang benar. Sebagaimana yang Allah arahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipaksain. Ya, Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah bahwa yang hak hanya dari Rabb kalian, yakni hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man syaa faman syaa falyu'min, maka barang siapa yang mau agar dia beriman, wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang mau agar dia kufur. Artinya apa? Artinya yang mau beriman beriman, yang mau kafir kafir deh sono. Tuh, sampaikan saja yang hak. Ya, jangan kita yang mengikuti mereka dan memaksakan hidayah itu pada mereka. Kecuali memang tujuan mereka jualan agama, ya beda cerita. Ya, yang kelima,
Kalaupun memang iya, ada di dalam pembahasan fikih para ulama di dalam hal demikian. Yang membolehkan menjadikan rusum. Rusum nih jumlah tertentu yang dibayarkan oleh seseorang untuk memasuk tiket. Oke? Yang membolehkan rusum untuk dakwah demikian, maka para ulama menegaskan bahwa di antara syarat besarnya, ya, kalau ada, beneran susah nyari perkataan ulama tentang hukum, boleh nggak kajian bertarif? Susah, nggak dapat. Nanti kita bahas di fikihnya. Oke? Kalaupun ada dan kita paksakan ada, oke? Namun dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Oke? Bahwa di antara syarat besarnya, selain jelas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus keilmuan, jelas. Dakwah kudu berilmu. Jangan di atas kejahilan. Jelas itu mah udah jelas. Oke? Di antara syaratnya adalah agar tidak ditolak mereka yang tidak membayar namun hendak untuk mendengar, menyimak ilmu yang disampaikan. Tuh. Itu syaratnya. Nah, dalam konsep acara yang mereka bentuk demikian, dikasih nggak kira-kira? Noh, masuk aulanya, apa? Dikasih nggak tuh yang nggak bayar kira-kira? Itu syarat. Untuk melegalisasikan, mengambil bayaran demikian, syaratnya itu. Yang kagak bayar jangan ditolak. Kecuali emang niat jualan agama, ya beda cerita, ditolak tuh. Kalian tahu nggak konsepnya? Boleh masuk nggak yang nggak bayar? Nggak tahu deh, lu kan yang pada main medsos. Boleh masuk nggak yang nggak bayar? Hah? Hah? Belum pernah juga ya? Nggak dapet undangan. Ini mana rame bener, lu kalau gue viral rame sih lu, jeleknya lu. Ini nambah kita gebrak malah nambah rame nih masjid. Malah kita nambah ngelawan arus malah nambah rame ente orang nih. Lucu ente nih. Al-arwah junudun mujannadah. Jiwa manusia ini nyambung. Yang rebel nyambung sama yang rebel. Di antara apa yang kita pikir, wah habis rame kemarin nih kasus rokok. Ya, wah sepi nih masjid. Nambah rame. Hah? Ya enggak? Nyumbang deh alas len, ya enggak? Datang doang lo demen. Surak kalau gua ribut. Hore. Nyumbangnya kagak. Berapa tuh tiketnya kemarin? Oh yang sono, yang biasa ya. Cinta-cinta itu mahabbah. Gope. Gope 700. Hitung berapa orang nih? Hitung berapa orang? Kali 700. Wah, lunas utang gue. Utang yayasan, lunas. Kalau mau. Ya enggak? Sebagian mereka mengkiaskan kebolehannya dengan mubahnya mengambil bayaran di instansi-instansi sekolah. Itu kan si Bajri juga kan punya sekolahan. Emang pernah nggak bayar sih? Ya Allah, udah banci, nggak punya nyali. Bego pula. Kias ini adalah kias yang keliru. Ini sosokan sih kias. Kemarin di masalah rokok, kita nggak pakai kias, dibilang itu kias yang berbeda. Si Bahlul kan gue bilang nggak pakai kias. Kias yang berbeda, masa rokok disamakan dengan gula. Masa rokok, siapa yang nyamain? Kita bandingin efeknya. Astagfirullahaladzim. Sekarang di sosokan pakai kias, tapi kiasnya ngaco. Ngaconya di mana? Nih,